Berlatar belakang di wilayah perbatasan antara negara Cina dan negara Rusia, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pensiunan militer, orang Cina bernama Master Ding yang hidup sebatang kara di wilayah perbatasan ini, di mana pada suatu malam terjadi sebuah pertikaian antara geng Rusia dan geng Cina di dekat rumahnya. Yang pertikaian tersebut dimenangkan oleh geng Cina yang dipimpin oleh seorang pria bernama Choi, untuk kemudian esoknya Master Ding pun memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan tim gabungan khusus, polisi menduga pembunuhan yang terjadi tersebut memang dilakukan oleh kelompoknya Choi. Maka dari itu dengan cepat polisi langsung menangkapnya. Kemudian diinterogasilah dia yang sudah pasti tak mau mengaku. Hingga tak lama datanglah Master Ding untuk memberikan kesaksian, di mana sayangnya Master Ding tak mengingat sama sekali karena ternyata pikun. Yang polisi pun terpaksa melepaskan Choi kembali karena ya nggak ada saksi lagi selain Master Ding ini. Dan alasan Master Ding bisa selupa itu ternyata semata-mata bukan karena penyakit tuanya saja, melainkan ada sebab lain, yaitu Master Ding selalu terfikirkan cucunya yang hilang akibat keteledorannya dahulu. Alasan itu juga yang membuat dirinya saat ini harus tinggal sendiri, ngontrak rumah sendiri, makan sendiri, apa-apa sendiri, karena sejak kejadian hilangnya sang cucu waktu itu, anaknya tak mau lagi mengurusnya, dan anaknya memilih ikut sang suami tinggal di luar negeri. Makanya Master Ding selalu terbayang kesalahannya itu hingga jadi sangat pelupa seperti ini. 78788，老弟，早晨。 Saking pelupanya Master Ding ini, sang dokter sampai menyarankannya agar membeli sebuah alat recorder untuk kesehariannya. Master Ding pun langsung membelinya. Lantas setelahnya pulanglah ia, dan di sini lagi-lagi penyakitnya kumat. Kali ini tak ingat menaruh kunci rumahnya sendiri, padahal ada di kalungan di lehernya tersebut. Di mana tak lama datang ibu pemilik kontrakan, namanya itu Nyonya Pak. Yang di sini Nyonya Pak mengingatkan Master Ding soal kuncinya tersebut, dan di sini beliau sedikit mengobrol sembari menguji ingatan Master Ding dengan memintanya untuk menyebutkan namanya, dan hasilnya Master Ding tetap saja tidak ingat sama sekali. Tapi itu tak membuat Nyonya Pak jadi tersinggung, karena usut punya usut, Nyonya Pak yang janda ini ternyata diam-diam suka dengan Master Bing. 我翻入去先啊。呢個老嘢居然唔記得我姓咩？ Sementara itu, mari saya perkenalkan, dia bernama Cherry dan ini ayahnya bernama Liu. Mereka merupakan tetangganya Master Ding, dan mereka berdua ini kerap bertengkar karena Cherry kesal dengan ayahnya yang gemar sekali bermain judi. Di mana saat bertengkar itulah Cherry selalu menemui Master Ding, dan ia memilih untuk tinggal di sini sementara waktu untuk bisa menghindari sang ayah yang memintanya untuk selalu pulang. Karena selain baik dan juga merupakan tetangga yang dekat, Master Ding sudah dianggapnya sebagai kakeknya sendiri. Yang Master Ding di sini juga cukup senang karena hal itu, karena dengan adanya Cherry di sini, ia berasa memiliki cucu kembali. 我女又嚟咗呢度。李春花，即刻同我攬出嚟！我要出一出去，即刻班過去睇住門口。 Tak punya pekerjaan, Liu berhutang ke anak buah Choi untuk berjudi. Berjudilah dia, dan saat itu tapi langsung kalah, dan karena tak bisa membayar, ia langsung dipertemukan dengan Liu untuk bertanggung jawab untuk semua ini. Dimana karena tak bisa membayar, Choi pun memberikan Liu sebuah tugas untuk mengambil tas milik salah seorang bos gangster Rusia yang diketahui bos gangster tersebut tengah menginap di sebuah hotel perbatasan, dan Liu rupanya punya saudara yang bekerja di sana, yang karena alasan itulah si Choi memilihnya, karena Liu punya akses mudah untuk bisa masuk ke dalam. Dan apabila Liu berhasil mengambil tas tersebut tanpa melakukan kesalahan, si Choi akan melunasi hutangnya. Lantas untuk kemudian Liu pun langsung berangkat, dan ia pergi bersama satu anak buahnya Choi. Lantas setelah sampai, ia langsung menemui saudaranya, lalu kemudian masuk ke dalam kamar bos gangster tersebut. Apesnya, Liu ketahuan dan membuat semua penjaga mengejarnya hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Dan karena sudah terpojok dan tak tahu lagi harus berbuat apa, Liu pun memilih lompat menghancurkan satu jendela, dan beruntungnya berhasil. Lantas pergilah ia bersama anak buahnya Choi saat itu juga. Meskipun berhasil mengambil barangnya, Liu tetap harus membayar hutang karena terjadi kekacauan yang pasti akan menimbulkan masalah setelah ini. Dan karena tahu isi tas tersebut adalah sebuah berlian, Liu sekalian berkhianat
Rusia dengan membawa kabur tas tersebut. Lantas si bos yang bernama Sergei itu langsung menemui anak buahnya untuk segera bersiap-siap menemui si Choi, dan sebelum itu perwakilan dari geng Rusia akan menemui perwakilan dari geng Cina untuk menanyakan permasalahan ini karena sejatinya bos besar dari geng Cina adalah pamannya Choi itu sendiri. Мафия самая справедливая. Цундунсян, это твои люди. Если хочешь продолжать... Keesokan harinya, Cherry mengajak Master Ding untuk memancing bersama di sebuah sungai. Setelah sampai dan mendapat beberapa ikan, di sini Cherry memohon agar Master Ding bisa tinggal lebih lama di kontrakan karena ia cuma punya satu teman di sekolahnya, dan Cherry enggan berpisah dengan Master Ding karena Master Ding inilah yang menjadi teman satu-satunya saat ia berada di rumah. Di mana setelahnya, Shin pun dikembalikan ke anak buah Choi yang akhirnya melapor, dan pergilah Choi bersama anak buahnya yang lain lantas langsung menyiksa beberapa warga di sana untuk bisa mendapatkan informasi seputar Liu. Dan setelah mengetahui bahwa Liu mempunyai seorang anak perempuan, saat itu beberapa anak buahnya langsung diutus untuk mencarinya. Dan ketika melihat Cherry masuk ke rumahnya Master Ding, seketika itu mereka pun langsung masuk, dan disinilah kita diperlihatkan betapa hebatnya sang legend Master Ding ini. Melihat ada kekacauan seperti itu, Nyonya Pak yang punya anak seorang polisi pun langsung melapor kejadian ini. Lantas dibawalah Master Ding untuk diobati kakinya, dan meskipun tak berhasil menangkap penjahatnya di lokasi, polisi berhasil mengidentifikasi setidaknya 2 orang penjahat tersebut. Dan hal itu membuat Choi jelas marah besar. Lantas kemudian Choi pun meminta kedua anak buahnya itu untuk pergi mengungsi demi menghindari kejaran polisi. 呢個老嘢唔簡單。生活忽然間靜咗落嚟，所以佢一直冇閂埋個窗。你而家做緊咩啊？好啊，我返屋企攞啊。 Dan saat Master Ding hendak tidur, tiba-tiba datang Liu yang memohon agar Master Ding menjaga anaknya karena ia hendak pergi dari kota ini untuk mengamankan diri sementara waktu. Tapi baru saja keluar dari rumah Master Ding, ia sudah keburu dikejutkan dengan kemunculan Choi serta anak buahnya. Dan naasnya, Liu harus tewas karena tak sanggup mengalahkan begitu banyak anak buahnya. Setelah berhasil mendapatkan berliannya, esok malamnya Choi diundang oleh sang paman, yang di sini sang paman menanyakan berlian tersebut, tapi si Choi tak mau mengakui itu, yang jelas membuat sang paman kesal. Dan karena dirasa Choi ini akan membuat permasalahan terus-menerus di masa yang akan datang dan menimbulkan kerusuhan antara geng Cina dan geng Rusia, sang paman pun mengutus kedua anak buah Choi yang diasingkan untuk membunuh bosnya sendiri, yang jika mereka berdua berhasil melakukannya, mereka akan dijamin hidupnya dan direkrut jadi anak buah sang paman. Dengan segala pertimbangan yang ada, setelah meminta maaf kepada sang anak lewat telepon, Master Ding yang mengira Cherry diculik Choi dan anak buahnya pun saat itu langsung mendatangi markasnya, dan dia datang sendiri lantas bertanyalah dengan cara baik-baik. Tapi ketika tak mendapat jawaban, justru yang ada malah mendapat ejekan serta ancaman. Saat itu Master Ding mau tidak mau harus bertindak. Dan here we go.
Bersamaan dengan itu, geng Rusia saat ini sudah tiba di lokasi dan petarung terkuat milik si Choi pun saat ini sudah dikalahkan Master Ding, yang itu membuat Choi memilih kabur dengan akan membawa uangnya serta berliannya. Tapi sebelum sempat bisa kabur, geng Rusia sudah muncul duluan dan membantai semua anak buahnya. Dan karena tak ingin mati begitu saja, Choi memilih kabur membawa uangnya saja, tapi ujung-ujungnya tetap ketahuan. Tanpa pantang menyerah, Master Ding terus meladeni geng Rusia yang tersisa dan lewat kungfunya ia berhasil mengalahkan semuanya hingga menyisakan bosnya saja serta satu anak buahnya yang tadi berhasil membawa berliannya dari dalam. Tapi saat hendak pergi meninggalkan lokasi, muncul polisi yang membuat mereka langsung terkejut dan mereka tetap harus kabur walaupun polisi itu gak kenal sama mereka. Karena saat anaknya Nona Pak muncul, dia langsung paham kalau tas itu adalah akar dari semua permasalahan ini. 我重複一次，車牌號碼476171。Balik ke Master Ding, karena masih belum menemukan keberadaan Cherry, ia mengikuti si Choi dan saat kelelahan ia pun berhenti lantas diam-diam merekam ocehan si Choi. Karena di sini si Choi terang-terangan mengakui semua pembunuhannya untuk membuat Master Ding takut. Lalu setelah napas beliau kembali pulih, saat itu Master Ding kembali mengikutinya dan di saat itulah muncul anak buah si Choi yang langsung membunuhnya sehingga membuat Master Ding putus asa dan menganggap Cherry telah tewas, padahal tanpa ia sadari Cherry saat ini ada di rumah temannya. Ding先生， Setelah semua yang terjadi, Master Ding kini terobsesi memikirkan keberadaan Cherry dan ia langsung memberikan rekaman tersebut ke polisi yang sialnya rekamannya tak mengeluarkan suara alias salah menekan tombol play. Dan di saat sudah tidak memiliki harapan untuk melihat Cherry lagi itulah Cherry muncul dan terlihat di hadapannya Nyonya Pak. Lalu sejak saat inilah Cherry hidup bersama Master Ding dengan pulangnya sang anak yang menyesal telah meninggalkan Master Ding. 我先知道我老豆冇去北京。我雖然冇咗個老豆，但係多咗個爺爺。佢唔記得咗釣魚，唔記得咗雪糕，更加唔記得破師奶好得人驚嘅笑聲。佢係我嘅特工爺爺。Tamat.